Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Sehat? Luar biasa, yes. Ayo lupa lagi ya. Oke, kita ulangi sekali lagi yang semangat, yang penuh dengan sukacita. Kakak Ayu tanya sekali lagi, Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Sehat? Luar biasa, yes. Oke, terpuji nama Tuhan bahwa hari Minggu ini kita bisa beribadah kembali kepada Tuhan, biarpun melalui virtual, tapi semua yang kita lakukan hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan, untuk memuliakan Tuhan melalui ibadah kita. Baik yang masih makan, silahkan disimpan dulu makanannya, berhenti dulu makannya. Yang masih nonton televisi, dimatikan dulu televisinya. Fokus untuk memuji nama Tuhan. Kita akan memulai dengan foto. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi buat Tuhan, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi dari awal ya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Baik, kita bersatu dalam doa. Silakan dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan satu minggu ini Tuhan, ada begitu banyak berkat Tuhan yang kami rasakan. Ada begitu banyak mujizat Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan yang senantiasa berada dalam kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak minggu, sekolah minggu BNKP Tuhan, pada hari ini Tuhan ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di atas kerajaan surga, mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang bersama-sama dengan kami Tuhan, mulai dari awal hingga selesainya ibadah kami ini Tuhan. Biarlah sungguh nama Tuhan yang dimuliakan. Berikan kami hati yang siap untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang senantiasa berada di hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini
hanya untuk menjadi kemuliaan Tuhan dan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ada sukacita untuk memuji nama Tuhan? Amin ya, harusnya masih ada sukacita. Mari bernyanyi boleh dengan tepuk tangan, boleh dengan suara yang sangat merdu, suaranya agak lebih kencang, lebih terdengar lagi ya. Oke, kita menyanyi lagu Yesus Pokok. Oke, siap ya? Puji nama Tuhan. Kita tenangkan hati kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bila kami masih bisa diberi kesempatan untuk bernyanyi, untuk berdoa, untuk memuji nama Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang boleh kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila sebentar Tuhan kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, cerita Alkitab pada hari ini Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh untuk mendengarkan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati kami, supaya cerita Alkitab yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan menjadi suluh dan terang, menjadi pelita dan menjadi pegangan hidup kami yang baru Tuhan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati kami satu persatu yang sedang mendengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah terhindar dari segala halangan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, biarlah seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Nanti adik-adik setelah ini boleh membaca-baca kembali Alkitabnya tentang cerita atau tokoh Alkitab hari ini. Nah, adik-adik, kalau minggu lalu kita merayakan hari apa? Ya, hari Minggu, jelas. Kenapa hari Minggu lalu ada apa? Kita merayakan apa? Ya, hari Pentakosta atau merayakan hari turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, minggu ini tidak jauh-jauh juga dari seputar Roh Kudus, yang tema kita hari ini adalah tokoh Alkitab yang bernama Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, cerita Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 7. Nah,
Petrus serta para murid yang lain terus memberitakan Injil, dan banyak orang yang menjadi pengikut Yesus. Para rasul sangat sibuk memberitakan Injil, mengajar, dan menggembalakan gereja yang sedang banyak bertumbuh. Lalu beberapa masalah timbul, ada begitu banyak keluh kesah yang dirasakan oleh para jemaat pada saat itu, terutama para janda yang berada di gereja itu. Mereka membutuhkan makanan, bantuan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi para rasul sangat sibuk sehingga banyak yang tidak tersentuh, banyak yang tidak tertolong, sehingga apa yang dilakukan oleh para rasul untuk memecahkan keluh kesah yang dirasakan oleh para pengikut Yesus pada saat itu, seperti yang akan kita baca di Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3, itu mereka meminta jemaat Tuhan berjumlah 7 orang yang benar-benar niat untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik, 7 orang dengan seksama dipilih dari antara orang-orang yang percaya di Yerusalem pada saat itu, yang melayani kebutuhan orang-orang miskin. Mereka ikut 7 saleh yang dipercaya, yang bersandar benar-benar kepada Tuhan dan melayani para janda miskin, memberi makan orang lapar, dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang lemah dan yang tak berdaya. Lalu maka dibawalah ke-7 orang yang terpilih tersebut ke hadapan para rasul untuk didoakan. Para rasul meletakkan tangannya di atas ke-7 orang saleh itu, didoakan supaya benar-benar mereka itu melayani untuk Tuhan. Nah, lalu adik-adik, salah satu diaken itu adalah orang yang terpilih tadi, disebutnya diaken, itu bernama Stefanus. Nah, bagaimana Alkitab menggambarkan seorang Stefanus ini kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 5, dia adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dia adalah seorang yang sangat beriman kepada Tuhan. Ya. Stefanus mengasihi juru selamatnya, Yesus Kristus, dan ia rindu untuk melayani Tuhan. Roh Kudus memberinya kuasa untuk memberitakan Injil, memberi makan orang miskin, melayani orang-orang, ya, lalu menolong orang-orang dan bersaksi tentang Yesus, sehingga dia pada saat itu benar-benar menjadi sosoknya menjadi seorang lampu yang bersinar terang bagi Allah bagi orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, bahwa sikapnya benar-benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, siapakah yang mengaruniakan semuanya itu, yang memberikan dia kekuatan untuk melayani orang-orang? Kalau kita baca di Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 6 ayat 5, di situ adalah bahwa itu semuanya adalah kekuatan daripada Roh Kudus. Nah, suatu hari para pemimpin Yahudi dan ahli Taurat itu menyergap dan menyeret Stefanus ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengatakan bahwa orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang hina di tempat kudus dan hukum Taurat. Lalu kata para saksi-saksinya juga mengatakan demikian, ya, para saksi palsunya. Lalu mereka mengatakan bahwa Stefanus ini bersalah. Jadi dia layak untuk dihukum. Lalu semua orang yang dalam sidang mahkamah agama pada saat itu melihat Stefanus, tapi yang mereka lihat adalah muka Stefanus bahkan seperti malaikat, begitu tenang. Lalu kata imam besar mengatakan, apakah hal demikian benar? Lalu apa yang dilakukan oleh Stefanus? Apakah ia berpaling kepada mahkamah agama itu dan berjanji untuk tak lagi memberitakan Injil, atau dia tetap melayani dan mengatakan kebenaran? Nah, adik-adik, sebaliknya yang dilakukan oleh Stefanus adalah oleh kuasa penyertaan Roh Kudus, ya, Stefanus menyatakan bahwa dengan penuh kebenaran dan kesaksian ia bersaksi di hadapan mahkamah agama itu dan menceritakan bagaimana Allah menyertai dirinya dan menggenapi semua janji-janji, bagaimana Allah menggenapi janji-janjinya kepada Stefanus. Lalu ia mengawali kesaksiannya dengan mengingatkan mereka kembali kepada Abraham, dan saat memilih orang
Yahudi untuk menjadi bagaimana dulu Allah memilih orang Yahudi menjadi umatnya. Lalu Allah menuntun mereka keluar dari Mesir untuk memasuki tanah perjanjian. Demikian juga Stefanus bersaksi akan hal itu. Namun sekalipun Allah melakukan berbagai kebajikan kepada umatnya, tapi tetap saja ya, umatnya pada saat itu tidak mempercayai dan bahkan tidak menaati Allah sebagaimana mestinya. Nah, adik-adik, Stefanus membawa mereka ke cerita di perjanjian lama bahwa dulu juga Tuhan pernah menyelamatkan Abraham, menyelamatkan orang Yahudi, itu membawa mereka ke tanah perjanjian, tapi tetap saja orang Yahudi malah tidak percaya kepada Tuhan. Nah, mereka bisa menerima hukum Taurat, tapi mereka tidak menaatinya. Malah mereka menyembah berhala dan bahkan berani membunuh para utusan-utusan Allah. Lalu Stefanus berkata kepada para pendengarnya bahwa mereka sama seperti nenek moyang mereka. Ya, mereka tidak menyambut anak Allah, mereka tidak menyambut Kristus, bahkan mereka membunuh Dia dan menyalibkannya. Mengapa Stefanus mengatakan sikap para pemuka Yahudi itu kepada Yesus sama seperti nenek moyang mereka? Nah, kalau kita baca lagi di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51, ya, karena mereka menentang Roh Kudus, ya, mereka tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menaati firman-Nya. Makanya dari itu kenapa Stefanus mengatakan hal demikian. Lalu ketika anggota Mahkamah Agama itu mendengar semua perkataan Stefanus itu, sangat tertusuklah hatinya. Oh, ternyata benar, ya. Mereka, orang-orang yang tadi mengatakan kebohongan itu, ya, mereka malah menggertakkan gigi mereka. Lalu tapi Stefanus tetap tenang, tidak merasa takut sama sekali, selalu tetap mengatakan kebenaran, tetap tidak menyangkal Tuhan Yesus. Lalu langit terbuka dan dia melihat Kristus yang telah bangkit itu pada saat itu. Dan Stefanus berkata bahwa sungguh aku melihat langit terbuka, aku melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dia mengatakan hal demikian. Lalu mendengar perkataan Stefanus itu, orang-orang makin marah bahwa dia seolah-olah mengarang. Mereka berteriak-teriak sambil menutup telinga mereka. Mereka menyerbu dia lalu menyeret dia keluar dari kota itu, dan saksi-saksi, ya, meletakkan jubah mereka di depan seorang anak muda. Nah, adik-adik tahu siapakah anak muda tersebut? Nah, ini juga anak muda yang terkenal nih. Nanti setelah ini anak muda yang sangat terkenal, ya, dia dulu sebelum bertobat namanya adalah Saul. Ya, mereka melempari Stefanus dengan batu, adik-adik, pada saat itu. Ya, bisa disebut bahwa Stefanus ini tidak diterima karena menurut mereka, orang-orang yang tidak menyenangi dia, bahwa dia tidak layak untuk memberitakan Injil dan dia mengatakan hal yang bohong. Lalu sementara batu demi batu dilemparkan, adik-adik tahu rasanya bagaimana ketika kita dilempar batu kecil aja, ya, batu kecil aja rasanya pasti sakit sekali. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Stefanus? Stefanus mengatakan demikian, adik-adik. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Lalu sambil ia berlutut dengan suara nyaring. Ya, kalau dia berlutut dengan suara nyaring berarti dia kesakitan, adik-adik. Ya. Lalu dia berkata, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Tuh, dia masih ada kata-kata seperti itu. Saking dia begitu benar-benar taat kepada Tuhan. Bahkan dia masih memiliki kasih, ya. Dan dengan perkataan itu, Stefanus akhirnya meninggal dengan penuh kemenangan. Adik-adik, sehingga nanti kalau kita tahu bahwa kisah Stefanus ini adalah seorang tokoh amatir juga yang benar-benar melayani Tuhan sampai di akhir hidupnya, adik-adik. Nah, apa yang bisa kita petik, adik-adik, dari cerita Alkitab hari ini adalah hidup kita adalah untuk melayani Tuhan, dan biarlah Roh Kudus, ya, jangan pernah takut untuk
melayani Tuhan, jangan pernah untuk takut memberitakan kebenaran, jangan pernah takut untuk memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus, karena Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan adik-adik. Jangan pernah takut karena masih ada Roh Kudus, akan ada Allah dan ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Nah adik-adik, ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 1 ayat 16a. Kita sebutkan bersama-sama ya. Roma pasal 1 ayat 16a dengan suara lantang. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Sekali lagi ya, Roma pasal 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Nah adik-adik, kita tutup cerita Alkitab kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa kita lakukan, kita bisa aplikasikan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk bisa terus melayani Engkau Tuhan, seperti Stefanus Tuhan, seperti tokoh Alkitab yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau layakkan kami dan Roh Kudus-Mu tetap tinggal dalam hati kami, sehingga Tuhan Yesus Engkau yang melayakkan kami, bahkan nanti Tuhan hingga sepanjang hidup kami, seumur hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk melayani Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Seperti kisah Stefanus tadi, mari kita melayani lebih sungguh lagi seperti Tuhan Yesus telah melayani kita lebih dulu. Kita nyanyikan pujian kita, melayani lebih sungguh. Boleh pejamkan matanya, katakan lebih sungguh-sungguh. Adik-adik silakan lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang sangat indah ini Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, kami masih bisa beribadah biarpun secara virtual Tuhan, tapi kami percaya bahwa perlindungan Tuhan, bahwa kuasa Tuhan yang memampukan kami hingga kami bisa beribadah Tuhan pada saat ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan Tuhan.
biarlah Tuhan menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Dan ajarkan kami Tuhan untuk menjadi pelayan-Mu seperti Stefanus Tuhan, seperti tokoh Alkitab yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Ajarkan kami Tuhan bahkan dalam hal-hal kecil Tuhan, untuk bisa menyatakan Tuhan bahwa kami adalah pengikut-Mu dan tidak pernah menyangkal Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu hadir dan menguatkan kami untuk melakukan kebenaran Tuhan dan hidup kami sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hal yang boleh kami lakukan. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan kami, suka duka yang kami lalui Tuhan. Bahkan 1 minggu ini Tuhan masih menyertai kami. Kami Tuhan begitu percaya bahwa kami begitu bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu yang bisa masih kami rasakan Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan, bahkan nafas kehidupan yang masih bisa kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berikut Tuhan ucapan syukur kami di hadapan-Mu bahwa kami begitu bangga memiliki Allah seperti Engkau. Ajarkan kami Tuhan untuk terus belajar, untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ibadah kami telah selesai pada pagi hari ini Tuhan. Dan setelah ini Tuhan, biarlah apa yang telah kami dengarkan Tuhan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita pulang dan kita mendapatkan berkat daripada Tuhan. Mari kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera, kini dan selamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita selesai. Terima kasih sudah mengikuti ibadah virtual pada pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.